Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Nila Alvinasari, Bebit Noverianto, Muhammad Hanif Ibrahim, dan Elisa Rahmasari. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai validitas instrumen tes dan non-tes. Apa sih validitas itu? Validitas berhubungan dengan kemampuan untuk mengukur secara tepat sesuatu yang diinginkan untuk diukur. Validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Azwar 1986. Suatu skala atau instrumen pengukur dapat dikatakan mempunyai validitas yang tinggi apabila instrumen tersebut menjalankan fungsi ukurnya atau memberikan hasil ukur yang sesuai dengan maksud dilakukannya pengukuran tersebut. Sedangkan tes yang memiliki validitas rendah akan menghasilkan data yang tidak relevan dengan tujuan pengukuran. Ada 3 metode pengujian validitas. Yang pertama, validitas isi atau content validity. Yang kedua, validitas kriteria. Dan yang ketiga, validitas construct atau construct validity. Satu, validitas isi atau content validity. Validitas isi atau content validity adalah pengujian validitas dilakukan atas isinya untuk memastikan apakah butir THB atau tes hasil belajar mengukur secara tepat keadaan yang ingin diukur. Validitas isi ini berhubungan dengan representativitas sampel butir dari semesta populasi butir. Untuk keperluan pengembangan butir-butir THB yang representatif, maka pengembangan butir-butir THB harus didasarkan pada perencanaan kisi-kisi. Pengujian validitas isi yang dilakukan dengan menelaah butir dilakukan dengan mencermati kesesuaian isi butir yang ditulis dengan perencanaan yang dituangkan dalam kisi-kisi. Orang yang memiliki kompetensi dalam suatu bidang dapat dimintakan pendapatnya untuk menilai ketepatan isi butir THB. Penilaian dilakukan dengan menentukan pilihan pada pilihan yang tersedia, yaitu tidak sesuai, ragu, dan sesuai. Scoring dilakukan dengan memberikan skor negatif 1 pada respon tidak sesuai, 0 pada respon ragu, positif 1 pada respon sesuai. Hasil scoring respon 2 orang ahli atas 10 butir instrumen diringkas sebagai berikut. Perhitungan korelasi dilakukan dengan rumus produk momen sebagai berikut. RXY sama dengan N sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y per akar N sigma X kuadrat dikurangi dalam kurung sigma X kuadrat dikali N sigma Y kuadrat dikurangi dalam kurung sigma Y kuadrat. Dengan keterangan N sama dengan jumlah responden, X sama dengan skor yang diberikan oleh rater 1, Y sama dengan skor yang diberikan oleh rater 2. Hasil scoring respon 2 orang ahli atas 10 butir instrumen diringkas sebagai berikut. Perhitungan dilakukan berdasarkan tabel persiapan sebagai berikut. Hasil korelasi skor kedua rater menunjukkan indeks korelasi sebesar 0,667. Hasil konfirmasi tabel pada N sama dengan 10, A sama dengan 5% menunjukkan harga tabel sebesar 0,632. Oleh karena R hitung lebih besar dari R tabel, maka kedua skor berkorelasi signifikan, dan kedua rater menilai bahwa kedua THB mengukur hal yang sama, sehingga dapat dikatakan bahwa
THB mengukur keadaan yang ingin diukurnya, atau dengan kata lain, valid. Pengujian validitas isi ini dapat dilakukan dengan meminta pertimbangan ahli. Pengujian validitas isi dapat dilakukan dengan melihat korelasi butir dengan total. Korelasi butir dengan total menunjukkan sumbangan butir terhadap totalnya. Sebuah butir dinyatakan valid apabila dia berkorelasi tinggi dengan totalnya. Butir yang berkorelasi tinggi dengan totalnya menunjukkan bahwa butir tersebut merupakan isi dari instrumen karena mempunyai sumbangan besar membentuk skor total THB. Kriteria untuk menilai apakah butir memberikan sumbangan signifikan bagi total adalah apabila korelasi hitung butir dengan total R hitungan lebih dari R tabel. Contoh perhitungan validitas butir 1. Perhitungan korelasi dilakukan dengan rumus produk momen sebagai berikut. Dengan keterangan N adalah jumlah responden, X adalah skor siswa pada butir 1, Y adalah skor total siswa. Dengan menghitung menggunakan korelasi menggunakan rumus produk momen diperoleh koefisien korelasi sebesar 0,787. Oleh karena R hitung lebih besar dari R tabel, maka disimpulkan bahwa butir 1 berkorelasi signifikan dengan skor total. Yang kedua adalah validitas kriteria. Validitas kriteria adalah pengujian validitas yang dilakukan dengan membandingkan THB dengan kriteria tertentu di luar THB. Jenis validitas kriteria. Validitas prediktif. Seberapa besar derajat tes berhasil memprediksi kesuksesan seseorang pada situasi yang akan datang. Alat ukur dimaksudkan sebagai prediktor bagi kinerja di masa yang akan datang. Validitas konkuren. Seberapa besar derajat skor tes berkorelasi dengan skor diperoleh dari tes lain yang sudah mantap bila disajikan pada saat yang sama atau dibandingkan dengan kriteria lain yang valid yang diperoleh pada saat yang sama. Yang ketiga, validitas konstruk atau construct validity. Validitas konstruk adalah pengujian validitas yang dilakukan dengan melihat kesesuaian konstruksi butir yang ditulis dengan kisi-kisinya. Merujuk pada kesesuaian antara hasil alat ukur dengan kemampuan yang ingin diukur. Memastikan bahwa alat ukur mengukur apa yang benar-benar diukur, bukan variabel lain. Tingkat validitas dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama yaitu kemampuan pewawancara atau tester, apakah mengikuti petunjuk atau pedoman kuesioner atau tidak. Yang kedua yaitu keadaan responden sewaktu wawancara berlangsung. Sekian penjelasan materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.